Ho 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 ho. Aye! Ho 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 ho. ho 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 ho. ho 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 ho. Pagi-pagi ambil jaya. Ho ho ho. Jaya jaya. Jaya, jaya. Cowok yang lagi deket sama gue bilang, kita udahan aja ya, aku nyari yang penyanyi dangdut. Ku menari-nari karena bahagia, karena ku melihat gudang garam jaya. Gudang garam jaya, bila kangen gudang garam jaya di kondangan. Dicibir suaranya false saat nyanyi lagu original soundtrack Asoka, Dewi Persik ngegas kasih peringatan ini. Ih, Miss Jaja Raji yang punya goyang gergaji ngegas. Sekarang malah banyak konten-konten. Waktu Mami DP ini konser, terus musiknya dihilangin gitu ya. Emang nih, Dewi Persik ini jadi bahan olokan setelah manggung membawakan lagu Sansananana. Sampai viral di TikTok, padahal dia manggung udah lama banget, say. Yang sekarang viral lagi nih, waktu dia manggung bawain lagu basah-basah, acaranya Gudang Garam Jaya. Padahal nih, kalau lu lihat sendiri, entu DP kenapa ngeluarin suara begitu? Ya jelas, lah dia nyanyinya sambil tiduran. Lo tahu sendiri kan kalau Dewi Persik itu manggung, atraktif banget. Ada kayang, ada goyang gergaji, ada goyang tornado. Bahkan goyang melintir juga gua rasa dia bakal keluarin tuh kalau pas off air. Buktinya kan kemarin pas diundang di hajatannya Haji Alwi, sampai dipangku sama Haji Alwi, ya kan? Nah, belum lama ini Miss Jaja Raji mengenang konser di Singapura. Akhirnya Dewi Persik menanggapi komentar menyinggung mengenai penampilannya yang viral. Itu yang menertawakan Jaja Raji, terus dibikin-bikin TikTok banyak banget. Walaupun benar salah tak sepantasnya. Sama aja merendahkan, kata salah satu komentar netizen. Ditanggepin lah sama Dewi Persik. Nggak apa-apa, daripada drama-drama marah-marah putus cinta atau berantem, capek say. Tapi begitu netizen ada yang mengingatkannya untuk malu karena suaranya false, baru tuh Dewi Persik langsung ngegas. Kenapa harus malu? Emang gua pelak narko dugem telanjang mab. Udah sih netizen kagak usah ngeledek-ngeledek mulu ya kan. Emang lo pada bisa kalau nyanyi sambil tiduran, sambil kayang, sambil split, sambil naik rijing, bahkan nyanyi sambil digendong Haji Alwi? Kagak bisa kan lu? Lu pada nyinyir juga kagak bakal ngaruh tuh sama honor dia manggung ya kan, karena sekali manggung aja bisa dibayar puluhan sampai ratusan juta. Belum lagi sawerannya. Pantesan cepet kaya ya. Cuma sayang aja ayah kagak bisa goyang gergaji, bisanya goyang gegep doang. Miss Jaja Raji yang terkenal dengan goyangan gergaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi ramai di media sosial ketika netizen beramai-ramai ngeledek Mbak Dewi Persik. Ya, seperti dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan sebuah pernyataan menohok yang dikomentarin oleh netizen bahwa Miss Jaja Raji yang terkenal dengan goyangan gergajinya. Tetapi menarik di sini ketika kita melihat bagaimana respon dari Mbak Dewi Persik yang tampaknya dia tidak pernah malu dengan lagu yang dia nyanyikan salah lirik itu. Berawal dari lagu Asoka yang adalah lagu India yang sampai sekarang orang menamakan dirinya adalah Jaja Raji. Dia merespon bahwa netizen sedang iri. Keren. Tetapi apakah Mbak Dewi Persik mampu untuk menerima segala ledekan dari netizen ini? Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainaya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan yang lebih khusus ke ledekan dari netizen Indonesia kepada Mbak Dewi Persik, di mana video-video lama dari Mbak Dewi Persik ini diparodikan kembali oleh netizen dengan goyangan-goyangan yang tentunya bisa menghibur kita semua. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jari pawan, isakehi iri. Kurasaki, kuinegi, kura de galdu be galdu miwen,
galdo galdo milan. Jaja jajaraji jari bakwan. San sanananan san sanananan jajari jari 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 bakwan. Kuraseki kuidegi kuide kaldu be kaldu milan kuitu kaldu tu kali milan. Jaja jajaraji jari bakwan. Naula ya sayang. San sanananan san sanananan jajari jari 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 pawan mere jesa done kela mera sejeng cek tak 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 tak. Kok nangis dia? Mbak Dewi rokoknya apa? Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam, Gudang Garam, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Tolong. Sebenarnya dia malu. Enggak, sebentar. Yang menjadi pertanyaan gue, kenapa gue harus malu ya? Emang jejak digital itu gue ngambil laki orang? Atau gue digerebek karena pangku-pangkuan sama laki orang? Atau gue jadi PSK? Atau gue narkoba? Jadi kenapa harus malu? Itu perjalanan Dewi Persik, sebuah proses kehidupan yang harus aku lalui. Dan ketika aku dikontrak oleh Gudang Garam atau Sampurna atau Surya atau apapun itu brand dari rokok tersebut, itu pasti ada kontrak untuk didokumentasikan dan suatu saat ataupun kapanpun boleh untuk disebarluaskan. Jadi kenapa aku harus malu? Mungkin kalau anak 90-an, anak tahun 2000-an paham ya. Tapi aku gak ngerti nih, apakah memang ini lagi zamannya melihat yang seperti itu sesuatu yang wow, atau mungkin yang kayaknya terkaget-kaget, atau mungkin terlucu-lucu, atau kayak gimana? Buat aku justru parodinya lucu. Aku suka, aku happy. Tapi kalau penampilan aku fine-fine aja. Tidak ada yang salah dalam penampilan itu, dan itu secara profesional ketika itu di zamannya memang lagi hot banget gitu. Jadi yang bilang Dewi Persik sebenarnya malu, aku bingung. Aku malu kenapa sih? Orang-orang kok nulis di bawah itu malu-malu. Emang aku ngelakuin apa? Malu-malu itu kenapa? Hanya karena potongan-potongan video itu. Justru aku bangga, itu proses aku loh sampai aku bisa sampai sekarang. It's me, Dewi Persik, guys. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin lama. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Garam, Gudang Garam 12. Aye. Bingung, cuma mikir dengan bingung, cuma. Halo. Oh, Lagi ngapain? menari-nari Di mana? kegundangan. Yaudah, kalian di perokok dong. Tahu kan perokok apa? Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Bila tangan, Gudang Garam Jaya. San sanananan san sanananan jari 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 pawan. Isakehi iri Menari-nari karena bahagia saat ku melihat Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Bila tangan, Gudang Garam Jaya di kegundangan. San sanananan san sanananan jari 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 pawan. Isakehi iri Lagu Asoka semakin hari semakin ramai diparodikan oleh netizen Indonesia. Potongan video ini tampaknya akan viral kembali di media sosial. Dan juga lagu lama Gudang Garam Jaya. Dalam cuplikan video tadi, kita melihat ada satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh Mbak Dewi Persik, bahwa dirinya itu merasa bangga ketika
lagu lamanya dia diparodikan kembali oleh netizen di Indonesia. Apakah ini merupakan bentuk profesionalitas yang dimiliki oleh seorang Dewi Persik yang kita kenal dengan goyang gergajinya ini? Ataukah dia sedang berusaha untuk menahan diri dari ledekan-ledekan netizen Indonesia yang tentunya kita bisa menyaksikan itu di berbagai platform media sosial, khususnya di akun-akun TikTok. Itu benar-benar sangat ramai. Bagi saya secara pribadi, ada satu hal yang mengganjal pikiran saya ketika saya melihat perlakuan dari seorang Mbak Dewi Persik ketika dia sedang duduk dengan teman-temannya, lalu dia membuat sebuah parodik yang menurut saya ini kurang berkualitas. Ini tidak menunjukkan profesionalitas yang dimiliki oleh Anda yang katanya adalah artis senior yang sudah menggeluti dunia musik kurang lebih mau mendekati 23 tahun ini. Sebuah perjalanan waktu yang cukup panjang yang dilewati oleh Mbak Dewi Persik. Tetapi kenapa netizen masih mengorek, masih dijadikan sebagai bahan candaan dengan ngeledekin lirik lagu yang salah yang dinyanyikan oleh Mbak Dewi Persik? Entahlah, semua orang punya pandangannya masing-masing. Semua orang punya argumentasinya tersendiri. Jadi, ketika kita semua diberi kebebasan untuk bersuara, oke, semua orang pasti akan welcome untuk mendengarkan curahan hati kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam membuat parodi, dalam mengkritik, dalam mengeledek, jangan sampai kita menyerang secara personal dan menyinggung perasaan pribadinya. Tetapi sejauh ini saya masih melihat bahwa cuplikan-cuplikan video yang dilakukan oleh netizen itu semua sifatnya adalah hiburan semata. Dan pasti tujuannya untuk membuat kita para penonton agar bisa tertawa dengan berbagai macam ekspresi yang dipersembahkan oleh netizen Indonesia. Masih dengan tema yang sama, dalam beberapa menit ke depan ini saya masih hadirkan sesen video yang terakhir masih dari Mbak Dewi Persik tentang lagu India Asoka, di mana ada lirik lagu yang salah, dan juga Gudang Garam Jaya yang terkenal dengan kata basah-basahnya. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. San sana na 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 san sana na na cari 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 bangun san sana na 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 san sana na na cari 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 bangun सा जोड़े कीला मेरा सजन सन सन na 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 san sana na na cari 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 bangun जाके कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा तो हंसते कर लो मिलन ऐसा तो शायद ये कर लो मिलन जाता Jari Bawan Gudang Garam 12. Aku di sini karenamu. Bingung ku memikirnya. Bingung ku memikirnya. Bingung ku memikirnya. Bingung ku memikirnya. Jari Bawan
Isakehi iri 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 Oke guys, kali ini gue lagi kumpul bersama anak-anak dangdut dan gue mau sambungin lirik. Jajare jang. Kayak gitu. Tadi kita sambung lirik sama yang satu ini. Jajare jang. Apa lagi jalan ini nih? Nih, jajare jang. Apa sih? Mari Baba nama. Beli bawa sama Jaja. Sama ini. Nih, sambung lirik sama artis dangdut, penyanyi dangdut, skuter. Jaja Reja. Nah, ayo lu, yang benarnya kayak gimana jadinya? Aduh, sambung lirik ya. Jaja Reja. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Garut, Gudang Garam 12. Aye, aye. Sen jari pawan Isakehi iri Tunggu kedatangan Dewi Persik ya Mak. Ya, dari bahasa komentar ini, tunggu kedatangan Dewi Persik ya Mak. Ini seolah-olah saya melakukan kesalahan. Kalau saya melakukan kesalahan, tunggu aja kedatangan Dewi Persik. Pasti Mak nanti akan dimarah-marahi, akan dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Itu kalau saya menangkap dari komentar dari netizen ini begitu. Jadi tunggu kedatangan Dewi Persik ya Mak. Rasain kamu. Kira-kira kalau dipanjangkan begitu ya. Jadi kalau datang kepada saya, Dewi Persik pasti akan berterima kasih kepada saya. Ya, jadi Anda beranggapan bahwa saya tunggu kedatangan Dewi Persik ya Pak. Saya nggak takut gitu ya. Karena apa? Saya tidak menghujat, saya juga tidak menghina Dewi Persik. Tapi saya justru bangga dengan keviralan Dewi Persik yang yang iri. Itu saya ikut merayakan keviralan Dewi Persik ya, dan itu kan menjadi tren ya. Jadi keviralan Dewi Persik itu ternyata menjadi tren di tengah-tengah masyarakat sehingga ditirukan banyak kalangan dari muda, tua, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini mereka tidak menghujat ya, tidak menghina, tapi ikut merasa bangga. Kalau misalnya Dewi Persik mau datang ke saya, itu bukan dia akan marah, tapi mestinya Dewi Persik akan berterima kasih kepada saya karena keviralan dia selama ini di TikTok ya ternyata sudah menjadi tren ya, menjadi tren dari masyarakat Indonesia. Jadi saya menangkap bahwa Dewi Persik itu sudah berhasil mengiring opini publik dengan membuat sebuah konten yang iri. Nah, ini menjadi tren di tengah-tengah masyarakat kita sehingga kita menirukan gaya dia. Jadi itulah sebabnya kenapa kemarin saya bikin konten berjudul tambah satu lagi korban Dewi Persik. Maksudnya korban Dewi Persik di sini adalah tambah satu lagi orang yang menirukan keviralan Dewi Persik ya. Orang yang menirukan tambah satu lagi tren ya. Tren yang dilakukan Dewi Persik ditirukan oleh saya gitu ya. Kalau Dewi Persik mau datang ke saya, dia pasti akan berterima kasih kepada saya. Dan kalau benar-benar Mbak Dewi Persik mau datang ke saya akan mengucapkan dan saya akan minta foto sama dia. Dan saya juga mau minta tanda tangan dan minta pese. Ada tahu pese nggak?
minta PC ya, minta PC gitu ya. Kalau Anda nggak akan tahu itu PC. Kalau Dewi Persik tahu itu PC, karena Dewi Persik orang Jember dan saya kebetulan juga pernah tinggal dan lahir di Jember. Jadi saya tahu. Jadi bener loh kalau Mbak Dewi Persik mau datang tuh saya senang sekali. Saya tunggu kedatangan Mbak Dewi Persik. Gitu ya. Sen senenenene sen senenenan jari 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 pawan isakehi iri Kurasaki, kuidegi, kuide kaldu be kaldu milan, kuitu kaldu tu kali milan. Jaja, jaja raji, jari pawen. sen senenenene sen senenenan jari 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 pawan isakehi iri isakehi iri sen senenenene sen senenenan jari 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 pawan isakehi iri Buset, ngapain sih mak? Haho aja, kayak dipakai kepiting. Hei, sadarlah, udah tua kan? Pakai nih otak. Haho. Basah, bibir ini basah. Saat rambut ini gak boleh metres. Bahasa bagaimana sih mak? Itu kan pakai kerudung, kagak kelihatan bahasa di mana. Kelelep di mana sih emang? Diam. Lu jadi pendiam. Diem gimana sih mak? Kemarin nyuci motor nyanyi lagu Slipknot. Gimana urusannya sih? Diem gimana? Hai. Buset deh, diajarin siapa begitu hayah-hayahan? Udah tua kan? Malu mak. Jangan hayah kayak kuda lumping Ku menari-nari karena bahagia. Bahagia sama siapa sih lu? Dipakai siapa semalam Senang banget. Ngerokok dulu nih, ngerokok mah apaan? Kuda garam jaya. Bila tangan, kuda garam jaya. Gudang garam Jaya, beli di mana sih emang ada pabriknya si Jaya? Pakailah mak itu. Gudang garam mana sih? Keluar mana emang? Pengen tahu nih anak pengen tahu nih gudang garam Jaya bocah mana yang jual? Jadi kayak apaan sih gudang garam Jaya? Gudang garam Pirter ada, Samsu ada, apaan? Gudang garam merah ada, gudang garam Jaya siapa yang buat? Gila jadi kayak apaan tua-tua? Jaya bocah mana kasih tahu dah. Biar nih anak nyamperin pabrik mana yang Jaya? Buset tua-tua masih nyaut. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video terkait dengan Mbak Dewi Persik, di mana kita menyaksikan potongan-potongan video yang diledekin oleh netizen Indonesia. Saya secara pribadi mau katakan bahwa begitulah hebatnya netizen di tanah air ini. Kreativitasnya sangat luar biasa, di mana ketika mereka menemukan sebuah berita yang viral di media sosial. Hal ini juga membuktikan bahwa kepekaan netizen terhadap media sosial itu sudah sangat tinggi. Sekaligus mengingatkan kita, khususnya para public figure, bahwa dalam bernarasi, dalam bertutur kata, dalam melakukan segala hal, kita perlu untuk selalu berhati-hati. Kita perlu mawas diri dan kita perlu bersikap bijaksana. Ini semua demi diri kita sendiri. Jangan sampai seperti yang dialami oleh Mbak Dewi Persik. Cuman syukurnya Mbak DP ketika dia melihat banyak sekali video-video lama yang di-stitch oleh netizen, dirinya malah memberikan apresiasi kepada netizen Indonesia yang sudah dengan caranya masing-masing memparodikan dirinya. Dari cuplikan-cuplikan video ini juga, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa jika kita mau belajar dari pengalamannya Mbak Dewi Persik ini, poin yang positif yang perlu saya sampaikan ke hadapan pemirsa sekalian bahwa menjadi seorang public figure itu memang tidak gampang. Kita akan disoroti oleh ribuan bahkan jutaan pasang mata.
kita akan disorotin oleh berbagai macam platform media. Dan itu semua kalau orang-orang yang memang mentalnya sudah diasah, dirinya benar-benar bijak, pasti dia akan menerima semuanya itu. Dia akan mampu untuk memfilter semua persoalan yang menimpa dirinya. Entah itu datang dari sisi positif maupun negatif. Tetapi bagaimanapun, tinggal dari diri kita, bagaimana caranya kita meramuk, bagaimana caranya kita meracik setiap persoalan ataupun pergumulan hidup kita. Semoga saja kisah yang begitu indah yang dialami oleh seorang Dewi Persik ketika dia diwujud nyatakan dengan argumentasinya bahwa parodi dari netizen itu adalah bahan hiburan kepada kita semua, bisa menginspirasikan kita dan bisa menyadarkan kita bahwa tidak semua yang dilakukan oleh netizen itu salah. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.